Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2159002 dengan prodi Manajemen MK dengan mata kuliah Pengantar Coding dengan kode kelas 881, dosen pengampu Bapak Muhammad Adri. Oke, baik, langsung saja saya jelaskan hasil pembelajaran mandiri sumber Udemy. Pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu programming C, struktur data untuk pemula, yang kedua algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C, dan yang terakhir pengantar pemrograman untuk pemula. Yang pertama yaitu pemrogramming C, struktur data untuk pemula, ada linked list. Linked list merupakan struktur data yang berisi kumpulan data yang terhubung secara linear. Setiap elemen datanya disebut dengan node. Linked list terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe single linked list dan double linked list, di mana single linked list berisi satu pointer yang alamat dari alamat setelahnya, yang node terakhir menunjuk pada 0. Double linked list yaitu pointer yang menunjuk pada setelah dan sebelumnya, dan pointer yang menunjuk pada 0. Insertation pada double linked list. Cara mengimplementasikan dalam program bahasa C dapat kita lihat sebagai berikut. Operation linked list ada 2, yaitu insertion of a new node. Dapat dilakukan di berbagai posisi, seperti dilakukan di awal list, di akhir, dan dapat juga kita lakukan di tengah-tengah list atau sebelum dan sesudah node tertentu. Deletion of a node juga dapat dilakukan di berbagai posisi, seperti node yang paling pertama, terakhir, dan bisa juga kita lakukan di tengah-tengah node atau node yang memiliki file tertentu. Yang kedua ada algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C. Yang pertama ada input dan output. Di bahasa C ada beberapa tipe, yaitu tipe data integer atau long, tipe float atau double, tipe data char kata. Dalam bahasa C tidak ada string, tapi kita membuat char kata yang dikasih ray. Bool nilainya true or false. Cara menginput data bisa kita lihat seperti berikut ini. Operator tipe data yang disarankan yaitu desimal. Peraturan matematika yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Bisa kita lihat seperti berikut. Selection, contohnya kita menginput variabel A dan variabel B, kemudian ada operator yang karakternya masuk di bagian plus, kurang, kali, dan bagi. Apapun jawaban yang dimasukkan, itu akan menampilkan jawaban yang sesuai. Repetition terdiri dari 3 jenis, ada do, will, dan for. Struct yaitu memiliki kegunaan untuk menyimpan data seperti nama, NIM, nilai. Cara mengaksesnya atau menginputnya sama seperti variabel sebelumnya. Yang keenam ada function. Pada bahasa C, function terbagi menjadi 2, yaitu fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai dan fungsi yang bisa mengembalikan nilai. Bubble sort. Ini merupakan teknik yang paling simpel. Kamu akan membandingkan 2 angka secara terus-menerus dan hanya memerlukan 2 for. Yang kedelapan adalah selection sort. Dengan memasukkan angka 1 sampai 5 dengan membandingkan nilai terendah dengan angka berikutnya. Yang ketiga ada pengantar pemrograman untuk pemula. Pengantar algoritma yaitu sebuah prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma memiliki 2 properti, yaitu aksi dan bagaimana menjalankan aksi tersebut, di mana suatu masalah itu dapat kita selesaikan dengan lebih dari satu algoritma, sehingga tidak hanya satu algoritma saja yang benar untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk membuat algoritma, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan teks atau PCU code dan menggunakan flowchart, di mana PCU code adalah bahasa yang tidak formal yang dapat digunakan untuk membuat suatu algoritma. Biasanya kita menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris lebih mudah digunakan beberapa keyword. Untuk membuat algoritma dengan PCU code adalah if, else, print, server. Operasi komputer dasar pada PCU code dapat kita lihat seperti berikut. Ada input, output, compute, storing, dan
Storing value to an individual atau store. Compare our selection, repetition, or loop. Dan yang terakhir ada flowchart. Bagaimana kita mempresentasikan simple grafik dari langkah-langkah. Contohnya, algoritma ini selalu menggunakan flowchart yang menggambarkan bagaimana kita bisa menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap. Simbol flowchart dapat kita lihat seperti yang saya tampilkan berikut ini. Pengalaman terbaik saya selama belajar mandiri yaitu bisa melatih diri sendiri untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam proses belajar mengajar dan juga ikut berdiskusi dan bertukar pendapat. Ini merupakan contoh pemrograman single linked list dalam pemrograman bahasa C. Berikut ini merupakan contoh hasil compile-nya, di mana yaitu kita memasukkan pilihan, misalnya pilihan 1, dan kita memasukkan not akan ditampilkan seperti berikut. Harapan, saran, serta kritik dari saya, semoga kedepannya pembelajaran coding ini lebih mengutamakan diskusi dan penjelasan langsung dari dosen. Karena dengan kita berdiskusi, kita dapat bertukar pendapat satu sama yang lainnya. Dan juga pelajaran akan lebih mudah dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.